Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini nama saya Kosatin Al-Fatah. Di sini saya akan membahas mengenai chapter 4 yang sudah saya pelajari sebelumnya. Chapter 4 ini kita akan membahas mengenai decision making. Pokok bahasan di sini kita akan membahas juga mengenai faktor informal mempengaruhi keselarasan tujuan, sistem pengendalian formal, jenis organisasi dan fungsi kontroler. Perilaku dalam organisasi merupakan tindakan untuk mencapai tujuan dalam organisasi, pada dasarnya dipengaruhi oleh sistem pengendalian manajemen sehingga memiliki tujuan yang selaras. Artinya tindakan-tindakan individu yang dilakukan untuk meraih tujuan pribadi juga akan membantu untuk mencapai tujuan organisasi. Keselarasan tujuan dipengaruhi oleh tindakan informal dan sistem formal. Keselarasan tujuan sistem pengendalian manajemen adalah memastikan sejauh mungkin tingkat keselarasan tujuan. Goal congruence yang tinggi, manusia diarahkan untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan kepentingan pribadi sendiri, yang sekaligus juga merupakan kepentingan perusahaan. Faktor-faktor informal yang mempengaruhi keselarasan tujuan, yang pertama faktor formal maupun informal, memengaruhi perilaku manusia dalam organisasi perusahaan. Konsekuensinya, kedua hal tersebut berpengaruh pada tingkat pencapaian keselarasan tujuan. Aspek-aspek informasi dapat meliputi etos kerja, gaya manajemen, dan budaya meliputi. Faktor eksternal, yakni norma-norma mengenai perilaku yang diharapkan di dalam masyarakat di mana organisasi menjadi bagiannya. Norma ini mencakup sikap yang secara kolektif sering juga disebut sebagai etos kerja yang diwujudkan melalui loyalitas pegawai terhadap organisasi, keuletan, semangat, dan kebanggaan yang dimiliki oleh pegawai dalam menjalankan tugas. Nah, mungkin untuk tingkat etos kerja di sini dapat kita temukan atau dapat kita lihat dalam dunia organisasi. Tentunya bagaimana seorang pekerja atau pegawai dalam menunjukkan etos kerjanya akan memberikan hal yang paling maksimal, entah itu dari keaktifan dari karyawannya atau itu juga dapat berupa absensi yang dia tingkatkan, atau yang ketiga juga kompetensi yang selalu diasah untuk mendapatkan kompetensi lainnya. Di sini selanjutnya ada faktor internal. Faktor internal budaya meliputi keyakinan bersama, nilai-nilai hidup yang dianut, norma-norma perilaku serta asumsi yang secara implisit diterima dan secara eksplisit dimanifestasikan di seluruh jajaran organisasi. Gaya manajemen merupakan faktor internal yang memiliki dampak yang paling kuat terhadap pengendalian manajemen. Biasanya sikap bawahan mencerminkan apa yang mereka anggap sebagai sikap atasan mereka. Beberapa memiliki karisma yang ramah, ada juga yang santai. Di sisi lain ada manajer yang hanya melihat-lihat dan berbicara dengan banyak orang. Mungkin gaya manajemen ini dapat kita asumsikan sebagai dalam bahasa Indonesia itu buah tidak akan jauh dari pohonnya mungkin. Jadi apapun yang dilakukan oleh seorang atasan ataupun seorang kepala, jika tindakan itu dirasa perlu diikuti oleh bawahan, pasti akan mengikuti. Tapi yang saya lihat untuk aktual di area produksi atau di area organisasi ini, tentunya sikap kepala itu akan menentukan sikap anak buahnya. Jika kepalanya keras, mungkin dia akan bersifat keras juga. Tapi jika kepalanya itu bersikap santai, lembut, mungkin akan mempengaruhi kinerja dari organisasi yang dia pimpin. Jadi gaya manajemen ini menjadi sebagai tonggak utama dalam organisasi untuk bagaimana membentuk karakter dan organisasi tersebut ke depannya. Organisasi formal, dalam menjalankan fungsinya, seorang manajer tidak hanya memberikan laporan kepada general manager, tetapi juga menjalin komunikasi dengan banyak orang dalam suatu organisasi, seperti dengan beberapa manajer lain, unit pendukung, para staf di kantor pusat, dan lain-lain. Nah, untuk organisasi formal atau yang biasa kita temui, mungkin contohnya saya bisa mengambil dari tempat saya bekerja. Tempat saya bekerja di salah satu industri di sini memiliki beberapa departemen. Departemen utamanya ada produksi, QC, PPIC, dan juga maintenance. Nah, untuk setiap departemen tersebut memiliki satu orang kepala dan juga satu orang admin atau bisa disebut sebagai wakil dari kepala tersebut. Untuk menyelesaikan kita ambil kasus untuk menyelesaikan sebuah order, tentunya dipengaruhi oleh hubungan kerjasama antara satu departemen dengan departemen yang lainnya juga. Mengapa demikian? Karena satu departemen itu tidak bisa berjalan tanpa bantuan dari departemen lainnya. Maka dari itu perlu adanya hubungan kerjasama antara organisasi ini. Lalu setiap departemen tersebut tentunya memiliki tujuan atau sasaran mutu dari departemen tersebut. Sasaran mutu dari setiap departemen tersebut yang kemudian
direkap oleh seorang admin dan akan diserahkan kepada kepala bagiannya. Lalu dalam tinjauan manajemen atau meeting 1 bulan sekali, mungkin tinjauan manajemen atau meeting 1 bulan sekali itu menyesuaikan dengan perusahaan itu sendiri, memiliki kebijakan-kebijakan yang berbeda tentunya setiap perusahaan. Dan yang pasti dalam tinjauan manajemen itu semua kepala bagian dan juga adminnya akan melaporkan hasil kinerja mereka selama satu periode tersebut, bisa 1 bulan atau 3 bulan tergantung dari kebijakan perusahaan tersebut. Nah, di sini pentingnya organisasi formal atau hubungan komunikasi antar semua departemen sangat diperlukan. Persepsi dan komunikasi dalam menjalankan fungsinya seorang manajer tidak hanya memberikan laporan kepada general manager, tetapi juga menjalin komunikasi dengan banyak orang dalam suatu organisasi seperti dengan beberapa manajer lain, unit pendukung, para staf di kantor pusat, dan lain-lain. Sistem pengendalian formal dalam menjalankan fungsinya seorang manajer tidak hanya memberikan laporan kepada general manager. Sistem pengendalian formal, sistem ini diklasifikasikan ke dalam 2 jenis, yaitu pengendalian manajemen sendiri dan aturan-aturan. Aturan yakni sebagai perangkat tulisan yang memuat semua jenis instruksi dan pengendalian, termasuk di dalamnya adalah instruksi, jabatan, pembagian kerja, prosedur, standar operasi, panduan, tuntutan-tuntutan etis. Artinya, dalam menjalankan sebuah organisasi tentunya diperlukan yang namanya prosedur perusahaan atau standar operasional prosedur, lalu diperlukan instruksi kerja atau tahapan bagaimana pengerjaan itu dilakukan. Selanjutnya tentu ada standar kerja yang baik menurut perusahaan untuk mencapai tujuan-tujuannya, step by stepnya tentu saja di standar itu dijelaskan. Jenis-jenis organisasi, jenis struktur organisasi akan mempengaruhi rancangan sistem pengendalian manajemen organisasi, yaitu struktur fungsional, unit bisnis, dan matriks. Struktur fungsional, dalam struktur ini step manajer bertanggung jawab atas fungsi yang terspesialisasi seperti produksi atau pemasaran. Seorang manajer pemasaran atau produksi yang terampil akan mampu mengambil keputusan yang lebih baik di bidangnya masing-masing. Keuntungan dari struktur ini adalah efisiensi. Struktur unit bisnis, struktur matriks, dan di sini ada fungsi kontrol. Controller adalah merupakan orang yang bertanggung jawab dalam merancang dan mengoperasikan sistem pengendalian manajemen. Beberapa fungsi controller yaitu merancang dan mengoperasikan informasi tentang sistem pengendalian. Yang kedua, menyiapkan pernyataan keuangan dan laporan keuangan, menyiapkan dan menganalisis laporan keuangan. Mungkin dari chapter 4 dapat saya sampaikan hanya seperti yang saya sampaikan barusan. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.